Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tonedu, selamat datang di One Edu Channel. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi tentang dualisme gelombang partikel, yaitu sifat cahaya sebagai partikel dan sebagai gelombang. Cahaya sebagai partikel jika dalam keadaan diam dapat dibuktikan dengan teori, yaitu percobaan efek fotolistrik dan efek Compton. Sedangkan untuk cahaya yang bersifat sebagai gelombang dapat dibuktikan dengan percobaan dari difraksi elektron. Sesuai dengan teori Planck atau teori Planck bahwa cahaya merupakan gelombang elektromagnetik yang bersifat diskrit atau paket-paket energi yang disebut sebagai kuantum. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik yang bersifat diskrit. Artinya adalah dalam bentuk paket-paket energi. Nah, paket-paket energi ini yang disebut sebagai kuantum. Jadi kuantum itu merupakan paket-paket energi yang disebut dengan energi foton atau cahaya. Kita ulang lagi. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik yang bersifat diskrit dalam bentuk paket-paket energi yang disebut dengan kuantum dalam bentuk foton. Nah, foton itu merupakan gelombang cahaya. Nah, pertanyaannya adalah foton merupakan energi cahaya. Misalkan satu buah bohlam, ini anggap aja bohlam ya. Nah, bohlam itu memancarkan cahaya, dan cahayanya tidak sendiri. Jadi satu cahaya itu dia memiliki satu energi. Karena bohlam itu menyebar ke segala arah, berarti cahayanya cukup banyak. Maka dia menghasilkan energi cahaya atau energi foton yang cukup besar. Satu foton, satu energi. Nah, untuk banyak energi ini, maka besar energi foton keseluruhan nilainya adalah E sama dengan M dikali H dikali F, atau kita dapat menuliskan dengan E sama dengan N kali H C per lambda. Kita bisa menggunakan persamaan baik yang pertama maupun yang kedua dengan keterangan bahwa N merupakan banyaknya foton atau jumlah foton, sedangkan C merupakan kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya di ruang hampa nilainya adalah 300 juta atau 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Sedangkan untuk H merupakan konstanta Planck yang nilainya 6
kali 10 pangkat min 34 dalam satuan Joule second. Kemudian F-nya menyatakan frekuensi dalam satuan Hz atau Hertz, dan lambda menyatakan panjang gelombang dalam satuan meter. Oke, sampai sini kita langsung ke contoh soal tentang energi foton. Contoh soal yang pertama berkaitan dengan energi foton. Perhatikan kalimatnya, jika panjang gelombang foton sebesar 450 nanometer. Panjang gelombang, maka kita tuliskan diketahui lambda sama dengan 450 nm. Nah, di sini 1 nm singkatan dari nanometer. 1 nanometer nilainya sama dengan 10 pangkat minus 9 meter. Maka nanti lambdanya kita ubah menjadi satuan meter, berarti lambda sama dengan 450 kali 10 pangkat min 9 meter. Atau kita bisa menyederhanakan kembali dengan mengurangi tanda ini, sehingga nanti kita geser ke depan 2 langkah, maka komanya 4,5 kali 10, karena dia berpindah ke depan 2 langkah, maka min 9 ditambah plus 2 jadinya adalah minus 7 dalam satuan meter. Nah, kemudian dengan konstanta Plancknya adalah H sama dengan konstanta Planck, yaitu 6,6 kali 10 pangkat min 34 Joule kali S. Pertanyaannya, maka tentukan besarnya energi foton. Cara menjawab soal seperti ini, maka kita lihat apa yang ada pada soal tersebut. Karena yang diketahui adalah lambda, maka cara menjawabnya kita menggunakan persamaan E sama dengan H kalikan C per lambda. Nah, berapa nilainya? Dengan nilai H 6,6 kali 10 pangkat min 34 dikalikan dengan C-nya sebesar 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan lambdanya sebesar 4,5 kali 10 pangkat min 7. Nah, sekarang bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya cukup mudah. Yang pertama adalah kita lihat pangkatnya min 34 dengan 8, yaitu kalau perkalian maka pangkatnya ditambahkan sehingga min 34 ditambah 8 sama dengan minus 26. 10 pangkat minus 26. Kemudian yang kedua adalah 3 dengan 4,5. Ini kita bagi 1,5, sama-sama dibagi 1,5. Jadi 3 dibagi 1,5 hasilnya adalah 2. 4,5 dibagi 1,5 nilainya adalah 3. Paham ya? 3 dibagi 1,5 nilainya 2. 4,5 dibagi 1,5 sama dengan 3. Lalu kita perkecil 6,6 dengan 3. 6,6 dibagi 3 adalah 2,2. Jadi 2,2 yang ini habis, tinggal 1. Maka kita kalikan 2,2 dikali 2 adalah 4,4. 4,4. Pangkat yang atas dijumlahkan minus 26. Kemudian kalau pembagian
10 pangkat min 7. Maka hasilnya adalah 4,4. Pembagian pangkatnya dikurang. Berarti 10 pangkat min 26 dikurang dengan min 7 atau 4,4 dikali min 26 ditambah 7 sama dengan 10 pangkat min 19 dalam satuan Joule. Oke, sampai sini. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan dalam kolom komentar di video ini. Oke, contoh yang kedua sekarang kita lihat di sini. Kalimatnya adalah foton mempunyai frekuensi sebesar 2,5 kali 10 pangkat 16 Hz dan konstanta Planck sebesar 6,6 kali 10 pangkat min 34 Joule kali S. Pertanyaannya adalah tentukan besarnya energi foton tersebut. Nah, caranya kita biasakan menuliskan diketahui yang ada pada soal tersebut. H-nya adalah 6,6 kali 10 pangkat min 34 Joule S dan nilai frekuensi pada foton tersebut sebesar 2,5 kali 10 pangkat 16 Hz. Untuk soal yang seperti ini, karena yang diketahuinya adalah nilai frekuensi, di sini ada frekuensi yang diketahui, maka kita dapat menjawab dari nilai energi fotonnya, yaitu dengan persamaan E sama dengan H dikalikan dengan frekuensi. Kita masukkan berapa nilai H-nya, yaitu 6,6 kali 10 pangkat min 34 Joule S dikalikan H-nya adalah 6,6 kali 10 pangkat min 34 dikali dengan frekuensi sebesar 2,5 kali 10 pangkat 16. Pertama kita perkalikan antara 6,6 dengan 2,5, nilainya adalah 16,5, kemudian pangkatnya kita jumlahkan 10 pangkat min 34 ditambah dengan 10 pangkat 16, maka nilainya sama dengan 10 pangkat minus 18 dalam satuan Joule. Oke, sampai sini untuk video kali ini. Jika dirasa cukup bermanfaat, jangan lupa klik tombol like dan subscribe pada video di bawah ini.